Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan membahas usul riwayat qaulun dari Imam Nafi'. Mungkin gak terlalu formal ya, jadi bahasanya santai aja. Kalau yang sudah punya bukunya bisa dibuka di halaman 27. Yang bab pertama itu bab basmalah. Qaulun membaca dengan basmalah sesuai yang diriwayatkan dari matan Syatibiyah. Qaulun membaca basmalah dengan 3 wajah bacaan seperti yang sehari-hari kita baca, yaitu Imam Hafiz, An-Asim. Wajah pertama, cara membaca yang pertama diputus semua. Contohnya misalnya dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu contoh yang wajah pertama. Terus yang wajah kedua nanti menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi contohnya langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang wajah ketiga menyambung semuanya dari akhir surah, awal surah sama akhir surah basmalah dengan awal surah. Jadi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, Qaulun jadi membaca dengan 3. Yang pertama memutus semua bacaan, yang kedua menyambung basmalah dengan awal surah, yang ketiga menyambung semuanya dari akhir surah basmalah dengan awal surah. Itu sama seperti yang sehari-hari kita baca, yaitu riwayat Hafiz. Yang kedua bab bacaan mat. Kalau di bab bacaan mat nih hampir semuanya ya, hampir 10 imam ini dari 20 rawi ini, cuman yang berbeda tuh mat muttasil sama mat munfasil. Cuman waris nanti ada mat badal mungkin. Nah, ini yang mat muttasil di Qaulun ini baca dengan 4 harokat. Yang mat munfasil dibaca dengan 2 dan 4 harokat. Nah, nanti itu dibaca semua, yang 2, yang 4 nanti dibaca semua. Nanti ada caranya. Dan mungkin tuh yang nomor 3 huruf alif dalam lafal ana terdapat 4 macam bentuk, nggak usah dibahas lah. Soalnya itu juga jarang ketemu juga dan bisa baca sendiri, dan kalau dijelaskan terlalu memberatkan kalau bagi yang baru tahu mungkin. Terus yang C, silah mim jamak. Qaulun membaca silah mim jamak hum kum tum, itu semuanya lah. Itu membaca dengan 2 wajah bacaan. Yang pertama sukun, yang kedua silah. Jadi bacanya 2 kali. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus nanti yang kedua dengan silah tambahin waw ya, alaihim waladdallin. Oh ya, tadi yang mat munfasil tuh contohnya bima unzila. Itu yang pertama bacanya dengan 2 kan, bima unzila. Yang kedua dengan 4 atau 5 lah, bima unzila. Terus yang silah domir nggak usah, misalnya itu ntar kalau misalnya prakteknya udah sampai di babnya aja, nanti baru bisa buka lagi. Terus yang D, 2 hamzah dalam 1 kalimah. Ini yang D ini termasuknya penting juga, jadi harus dibahas. Yang harus dihafal juga sih. 2 hamzah dalam 1 kalimat terdiri dari hamzah yang pertama adalah hamzah istifham, kan pasti fathah tuh. Dan yang hamzah kedua adalah hamzah berharokat fathah.
Contohnya alidu anzartahum yang berharokat kasroh, inna aida yang berharokat dhammah, aunabbiukum aunzila. Semuanya qol membaca dengan idghal mad 2 harokat pada hamzah pertama dan tasil hamzah kedua. Tasil itu membaca antara hamzah dan alif ya. Jadi idghal dulu mad 2 harokat di hamzah pertama. Contohnya yang fathah-fathah, anzartahum, terus alidu, terus yang berharokat kasrah, aida yang berharokat dhammah, aunabbiukum. Idghal yang hamzah pertama 2 harokat terus yang u-nya dibaca dengan tasghil, aunabbiukum aunzila. Terus yang bab 2 hamzah dalam 2 kalimah, ini yang kedua harokatnya sama. Ada kan ada 2 yang kedua harokatnya sama, ada yang kedua harokatnya tidak sama. Nah kalau yang kedua harokatnya sama, kalau fathah-fathah itu membacanya dengan menggugurkan hamzah pertama isqot dengan tawasud dan qasar. Makanya tawasud itu 4 harokat, qasar 2 harokat. Maksudnya ini yang membaca matnya. Misalnya kan contohnya jaa ahadun. Kalau qol membacanya dengan isqot, menggugurkan hamzah pertama dengan qasar dan tawasud. Jadi hamzah pertama kayak dihilangin gitu, kayak dihadzufin, dihilangin. Terus itu kan hukumnya kan menjadi mat munfasil ya. Kalau misalnya dia terus langsung ahadun, kan jadinya kan mat munfasil. Jadi membacanya dengan qasar dan tawasud. Jadi sama seperti hukum mat munfasil yang pertama tadi kan membacanya dengan 2 mat munfasil dan kayak qasar dan tawasud. Nah jadi bacanya ja'ahadun, ja'ahadun. Yang kedua ja'ahadun, ja'ahadun. Terus yang keduanya berharokat dhammah. Contohnya auliya ulaik. Itu membacanya dengan membaca tasil hamzah pertama ya, membaca tasil dengan hamzah pertama dengan tawasud dan qasar. Ini tawasud auliya ulaik. Ini karena yang tawasud ini masih masuk ke mat mutasilnya ya. Maksudnya meskipun hamzah pertamanya dibaca tasil samar, tapi tetap yang menang hukum mat mutasilnya. Jadi dibaca dengan tawasud dulu. Tadi kan beda, kalau yang pertama yang fathah itu ja'ahadun, itu kan yang hamzah pertama diisqot, digugurkan. Jadi hukumnya menjadi mat munfasil. Tapi kalau yang dhammah ini hukumnya menjadi mat mutasil. Maksudnya kalau dari segi kekuatan hukumnya. Nah terus yang auliya ulaik itu membaca dengan tasil hamzah pertama dengan tawasud. Dan kenapa yang boleh qasar? Soalnya hamzahnya udah ditasil, udah bukan jadi mat mutasil lagi. Auliya ulaik itu yang pertama. Yang kedua auliya ulaik. Ini tasil hamzah pertama ya, bukan yang hamzah yang kedua. Jadi kan tadi kan kalau misalnya bab yang 2 hamzah dalam 1 kalimah, itu kan yang ditasil hamzah kedua, itu kalau hamzah pertama tasil hamzah kedua. Tapi kalau ini yang dhammah, ini sama yang kasr nanti juga sama sih. Jadi itu tasil hamzah pertama dengan tawassul dan qasr. Auliya ulaik. Yang kedua auliya ulaik. Terus yang kasr itu juga sama. Haulaiin. Bisu'il aja ya, contohnya bisu'il. Ntar bacanya berarti tasil hamzah pertama dengan tawassul dan qasr. Jadi bisu'il sama bisu'il. Dan adapun dalam lafaz bisu'il ditambah dengan wajah ibdal, hamzah pertama menjadi waw, kemudian itu waw pertama
ke wawu kedua sehingga menjadi bisu'illah. Nah, jadi kan aslinya bisu'illah. Ini khusus di lafadz bisu'illah ditambah dengan wajah ibdal hamzah pertama menjadi wawu. Jadi hamzah yang yang i yang pertama bisu'i itu menjadi wawu i-nya. Terus yang wawu itu diidghamin ke wawu yang pertama. Jadi harokatnya juga beda dinaklin gitu. Jadi bisu'illah. Ini yang kedua harokatnya tidak sama, fathah kasroh, fathah dhammah, dhammah fathah, kasroh fathah, dhammah kasroh. Ini yang enggak ada apa ini? Yang enggak ada itu kasroh dhammah itu di Quran enggak ada. Nah, ini langsung aja, ini nggak usah dibaca nggak apa-apa, langsung aja ke kaidahnya yang bawahnya tuh. Kaidahnya jika hamzah pertama maka hamzah kedua ditashil. Jika hamzah pertama fathah, maksudnya jika hamzah pertama fathah maka hamzah kedua ditashil. Contohnya yang tafi aila, berarti kan yang hamzah kedua ditashil gara-gara yang hamzah pertama fathah. Jadi tafi aila. Terus contoh lagi jaa ummatun. Nah, jika hamzah kedua fathah, tadi kan hamzah pertama yang fathah, ini kalau hamzah yang kedua fathah maka hamzah kedua diibdal. Contohnya as-sufaha ala cocoknya ke wawu, nanti jadi diibdalnya menjadi wawu. Ibdal kan menggantikan, jadi diganti jadi wawu. Jadi as-sufaha wala, maksudnya ini yang diibdal ini hamzah yang kedua ya, tetap hamzah yang kedua. Ini yang hamzah pertama enggak diapa-apain, pokoknya hamzah kedua semua. Nah, terus yang kaidah nomor 3, jika tidak ada hamzah berfathah maka hamzah kedua ditashil dan diibdal. Nah, jadi kalau misalnya enggak ada hamzah yang berfathah, yang hamzah kedua ini kita dibaca dengan dua wajah. Dengan tasil hamzah kedua sama ibdal hamzah kedua. Contohnya yasha'u ila itu dibaca dengan dua wajah, yasha'u ila itu kan tasil. Yang kedua yasha'u ila, nah, itu yang kedua. Terus bab F hamzah mufrad enggak usah, imalah enggak usah, imalah harin, imalah kubro itu cuman harin saja. Di surat At-Taubah ayat 109 itu membaca dengan herin. Imalah sugro taklil itu at-taurah menjadi at-taura. Bedanya kalau yang imalah kubro itu dia lebih dekat ke kasroh ya, jadi herin. Tapi kalau misalnya taklil ini dia agak lebih ke fathah, bukan herin. Kalau herin emang beda-beda sih cara membaca taklil tuh, banyak itunya, banyak versinya. Tapi herin bukan herin, tapi agak mendekat ke fathah, herin. Udah ya zaidah enggak usah. Nih yang terakhir, cara menjamak bacaan riwayat qalun ketika berkumpul matmun fasil dan mim jamak dalam satu ayat. Ini contohnya kan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kan tadi kan yang ini tadi riwayat Hafiz yang saya baca. Nah, ini kalau misalnya riwayat qalun itu dibaca dengan 4 wajah. Yang pertama qasr munfasil dulu. Ini kondisinya mad munfasil di depan. Terus mad mim jamak di belakangan. Bima unzila baru hum yuqinun. Nah, cara membacanya qasr munfasil dulu. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ngulangnya kan qalun punya 2 wajah di min jamak nih. Jadi langsung aja diulang dari humu yuqinun. Jadi nggak usah ulang dari awal lagi, yaitu fungsinya jamak gitu biar nggak lama bacanya. Jadi terus yang wajah ketiga dia kan setelah selesai wajah kedua, yang wajah ketiga bima unzilanya diganti 4, diganti tawasud 4 harokat.
Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Humu yuqinu, itu yang wajah kedua, yang wajah keempat tuh nggak usah diulang dari depan lagi, sama seperti wajah kedua, langsung aja humu yuqinu. Soalnya di depannya masih sama kayak empat. Terus yang B, jika silah mim jamak dahulu baru matun fasil. Jadi contohnya wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, ini kalau jamaknya nih dilihat dari akhir ayatnya yang paling dekat apa. Ini kan tadi kan yang paling dekat mim jamak, jadi mim jamaknya dihabisin dulu. Nah ini yang paling dekat apa namanya, mat munfasil. Jadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu kan yang pertama. Terus langsung aja kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Langsung diganti tawasud biar enggak balik lagi. Terus yang wajah ketiga wa idza qila lahumu aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Oh iya, ini kalau misalnya lahum, kalau misalnya mim jamak tadi ketemu hamzah, kayak ini contohnya nih, lahum aminu. Kan berarti kalau tambahin waw jadi mat munfasil ya hukumnya, itu dibaca dengan 2 dan 4. Nah, jadi kalau misalnya lahumu aminu, kamanya juga harus 2. Jadi lahumu aminu kama amanan nasu qalu. Kalau lahumnya dibaca 4, itu kamanya harus 4 juga. Lahumu aminu kama amanan nasu qalu. Ntar berbeda kalau misalnya humnya itu tidak bertemu dengan hamzah ya. Jadi kalau misalnya nggak bertemu dengan hamzah ya, nanti kan setelah selesai wajah kedua yang ketika membaca silah lahumu, nah nanti di kamanya contohnya misalnya aja kama. Nah, nanti di kamanya tuh setelah 2 setelah qasar langsung aja ke yang tawasud. Ya mungkin itu aja kolun ya. Jadi sebenarnya kalau disimpulin cuma dikit ya. Pertama mat, yang paling penting nih mat itu munfasil, qasar, tawasud. 2 wajah kan 2 wajah. Qasar, tawasud itu 4 harokat. Terus yang mat mutasil tawasud aja. Mim jamak 2 wajah, khulfi dengan 2 wajah dengan selain itu. Ini 2 wajah, sukun sama silah. Terus al-hamzatan fi kalimah wahidah. Ini hamzah di dalam satu kalimah itu semuanya fathah, kasroh, dhamma. Bacanya idkhal ula ma'atas lisaniyah. Jadi membacanya idkhal hamzah pertama dengan tashil hamzah yang kedua. Terus yang poin keempat, hamzah yang harokatnya sama a, i, i, u dalam 2 kalimah. Kan tadi kan kalau misalnya yang harokatnya beda, tadi kan udah ada kaidahnya kan. Nah itu kaidahnya tuh dipakai oleh 9 rawi. Ya 9 rawi. Kalau yang asyarah ya. Kalau misalnya yang sabah berarti 7 rawi, 6 rawi berarti. Iya 6 rawi. Nah, itu kalau fathah isqat hamzah pertama menggugurkan. Ini harusnya maaf dengan tawasud dengan qasar dan tawasud. Yang tashil dengan tawasud dan qasar. Ini i sama u ini sama nih. Sama-sama tashil. Udah mungkin gitu aja. Gak usah banyak-banyak lah. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan makhraj atau apalah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.